Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelum kita lanjutkan kajian-kajian kita ucapkan alhamdulillah, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa terus ngaji. Kalau nggak sehat ya bagaimana mau ngaji? Badannya sakit-sakitan ya. Dan kemudian tidak lupa juga, mari kita doakan bersama untuk saudara-saudara kita yang sudah mengambil bagian dalam langkah dakwah ini ya, dengan berbagai supportnya ya. Ada yang lewat dana infak, ada yang lewat anti skip, anti download ya, dan ikut serta men-share link-link dari kajian ini. Semoga itu semua menjadi catatan langit amal kesolehan kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kemarin aku sudah jelaskan ya bahwa nabi itu mesti punya musuh. Nggak ada nabi berdakwah itu nggak punya musuh, itu nggak ada ceritanya ya. Mulai dari Kanjeng Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan Namrud. Kanjeng Nabi Musa harus berhadapan dengan Fir'aun. Kanjeng Nabi Isa berhadapan dengan tua-tua dedengkotnya Yahudi, berkolaborasi dengan satpam-satpam Romawi sebagai negara penjajah. Kanjeng Nabi Muhammad berhadapan dengan aristokrat ya, bilang saja aristokrat Arab jahiliyah yang dikomandani oleh Abu Jahal dan konco-konconya. Itu semua penguasa. Artinya penguasa itu orang yang bisa menentukan kebijakan. Gitu loh, ya. Makanya seperti yang aku bilang, sebetulnya yang diberatkan oleh Arab-Arab jahiliyah itu bukan masalah Tuhan itu 1, 2, 3, 4, 5, bukan itu. Bagi mereka nggak ada urusan Tuhan itu 1, Gusti Allah itu 1, bertauhid, atau sesembahan mereka 365 patung. Jadi kalau 1 tahun itu 365 hari, tiap hari ganti Tuhan. itu nggak ada masalah. Iya kan? 1 tahun kan 365 hari. Jadi kalau di seputaran sekitar Ka'bah itu ada 365 patung, berarti kan tiap hari ganti Tuhan, itu ganti sesembahan kan. Jadi sebetulnya masalahnya bukan 1, bukan 2, bukan 3, itu nggak ada masalah. Dan itu sudah kita kaji kemarin di surat Yunus, surat yang ke-10 ayatnya yang 31 ini ya. Oke, sekarang aku hapus. Ini kemarin sudah, karena kita berawal dari jalan ya. Jadi para nabi itu memberikan kita jalan ya, jalan sampai Kanjeng Nabi Isa yang saudara Kristen kita menyebutnya Yesus itu juga mendeklar ya bahwa tidak ada jalan satu-satunya kecuali melalui dia gitu ya. Dalam perspektif Islam ini aku nggak tahu ini, karena ini kalau original teksnya ini harus dilarikan kemana Yohanes ini ya, supaya kita tahu kalau di Arabian di Al-Quran itu kan dia sudah jelas jalan di situ kan terbagi 2, ada sirot, ada syabil, ada torik, dan yang kita diskusikan adalah sirot. Nah ini jalan yang mana? Tapi berdasarkan konteks, aku ini jalan yang yang bisa dianggap sebagai sirot ya, bukan syabil, bukan torik. Oke, itu sudah kita kupas tuntas kemarin ya. Sekarang kita ke Yunus. Yunus. Tapi sebelum ke Yunus kita harus kopi morning dulu. Ini pagi yang cerah. Bismillahirrahmanirrahim. Pahit, kopi tanpa gula. Dari kopi kita belajar nikmatnya pahit. Iya kan? Dari kopi kita belajar nikmatnya pahit. Ini aku bilang tadi gulanya sedikit, sepertinya pahit banget. Oke, di Yunus, surat Yunus ya, surat 10:31 ini sudah jelas. Ketika mereka ditanya ya, berdasarkan perintah Allah itu,
Kanjeng Nabi Muhammad suruh bertanya kepada mereka, siapa yang memberi rezeki, ya, yang itu datang dari langit dari bumi, atau siapa yang berkuasa menciptakan pendengaran penglihatan, ya, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup, ya, dan siapa yang mengatur segala urusan, ya. Mereka semua mengakui di sana titik temunya sudah ketemu, ya. Meeting point, ada meeting pointnya sudah ketemu, ya. Ya, antara yang dipahami oleh Arab jahiliyah itu, karena itu warisan dari iman Abraham lewat Kanjeng Nabi Ismail, ya. Di sana dengan Islam sudah ketemu meeting pointnya. Siapa? Ya satu-satunya yang nama di atas segala nama itu, ya Allah itu. Ya. Pada titik itu ketemu, meeting pointnya ketemu. Cuman selanjutnya dilanjutkan oleh Al-Quran, mengapa kamu itu kok tidak bertakwa? Dulu, ya. Mengapa kok tidak bertakwa? Karena kita harus tahu dulu nanti takwa itu apa yang akan kita diskusikan. Itu takwa itu kalau kita nanti deskripsikan, ya, itulah hal-hal yang akan mengganggu zona kenyamanan mereka. Gitu loh. Karena ini aturan ada dua, sudah dijelaskan, aturan jahiliyah, aturan Allah. Lah, aturan mana ini mau kita tegakkan? Aturan yang mana? Di sana permasalahannya. Jadi kalau konsekuensi logis sudah mengakui Allah sebagai Malik, maka ya aturannya harusnya aturan Allah. Nah, mereka nggak mau, karena kalau aturan Allah itu diterapkan itu mengganggu zona kenyamanan mereka. Ya, nah, sekarang segaris dengan pertanyaan terakhir dari surat Yunus ini, ya, mengapa kamu tidak bertakwa? Nah, yang jadi masalah, takwa itu apa? Gitu loh. Takwa itu apa? Banyak sih definisi takwa, seperti kalau kita ngaji, ya, menjauhi larangan, ya, menjalankan perintah, gitu ya. Tapi itu kan masih apa ya? Belum makrifat, masih nakiroh dia. Masih inklusif, belum eksklusif. Sebetulnya apa sih takwa itu? Ya. Maka sekarang coba kita cari tahu, ya, dari Al-Quran, bukan dari definisi orang, ya, karena ada kesimpulan tuh dari definisi para pakar, ya, seperti tadi itu. Apa takwa itu? Ya seperti kamu berjalan di atas duri, ada yang berpendapat seperti itu. Kalau lihat pendapat para, katakanlah itu, kalau bukan hadis aku lupa, atau pendapatnya sahabat Umar, ya, berjalan di atas duri, jadi hati-hati, takwa itu hati-hati gitu. Terus ada lagi yang bilang seperti tadi, menjauhi larangan, menjalankan perintah. Nah, itu pendapat. Ya boleh saja, tidak ada masalah. Artinya selama itu nanti bersesuaian dengan Al-Quran. Nah, sekarang kita coba mencari jawaban dari Al-Quran, apa itu takwa, ya. Kan kalimatnya begini, setelah para Arab jahiliyah itu ditanya dan mengakui Allah, maka pertanyaannya, mengapa kamu tidak bertakwa? Lah, takwa kui opo? Ya, ini Arab jahiliyah ditanyain, ini siapa? Allah. Tapi kenapa kamu tidak bertakwa? Gitu loh. Nah, sekarang takwa ini apa? Kita coba gali dari Al-Quran. Oke? Jadi judul kajian kita hari ini adalah takwa. Apa ya enaknya dikasih dulu, ya? Mengapa kamu tidak bertakwa? Mengapa, ya, kamu tidak bertakwa,
Nih ya. Maka yang akan kita kaji adalah ini. Apa takwa ini? Kalau ini aja nggak tahu, bagaimana mau menyelesaikan permasalahan ini? Ya. Maka kita tetap akan mencari atau menggali atau mengeksplor penjelasan informasi dari Al-Quran. Sekarang kamu buka Quran surat Al-Baqarah ya, surat 2 ayatnya 1 sampai 5. Ya, ini 1. Aduh. Ayo kita buka bareng-bareng. Jadi Android itu harus ada Al-Qur'annya ya. Ada Bible-nya juga. Jadi kalau comparative religion kamu tinggal buka aja. Tapi kalau punya yang Alkitabnya, punya Al-Qur'annya yang lebih bagus. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Itu dimulai alif lam mim itu ya. Nanti kajiannya tersendiri itu apa artinya alif lam mim gitu ya. Berikutnya zalika kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Seperti waktu yang lalu aku bilang bahwa aku kurang cocok dengan terjemahan ini ya. Bukan kitab ini, kitab itu. Nggak tahu depak dari mana kok bisa zalika kok bisa menjadi ini itu. Ya. Kalau maunya ini kan hada. Ini kan tapi kan zalika ya. Jadi kitab itu ya, karena kan belum turun sepenuhnya kitab itu ya. Kan berangsur Al-Qur'an itu diajarkan ya. Tidak ada keraguan padanya kalau ini begini, petunjuk bagi mereka yang bertakwa gitu. Jadi kalau terjemahan seperti ini, orang itu sudah bertakwa dulu baru menggunakan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Coba gimana itu? kan jadi kacau. Jadi petunjuk untuk orang menjadi takwa begitu loh. Jadi kalau kamu mau menjadi takwa, petunjuknya itu ini. Bukan kamu takwa terus kamu menggunakan ini sebagai petunjuk, kan kacau jadinya. Paham? Ya. Ini sudah aku jelaskan di video yang tentang apa itu ya. Itu kurang tepat terjemahannya. Ya, jadi kitab itu ya tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang ingin menjadi takwa, agar menjadi takwa gitu, ya, bukan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Seolah-olah kan ini ada orang bertakwa, ada orang tidak bertakwa. Orang bertakwa ini petunjuknya Al-Quran. Pertanyaannya lah, dia bertakwa dari mana? Kok ujuk-ujuk bertakwa? Justru Al-Quran ini yang mengantarkan dia menjadi bertakwa. Jadi susunan kalimatnya bermasalah, harusnya dibenarkan dari terjemahan. Oke, bertakwa yaitu, nah apa bertakwa itu? Apa takwa itu? Ini dijelaskannya itu mereka yang beriman kepada yang gaib, ya, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi dari rezeki yang kamu miliki itu tidak sepenuhnya milikmu, ya. Orang kalau tahu konsep ini orang nggak punya rasa medit, ya. Cuman dikira apa yang dia miliki, dia pengusaha misalkan, dia punya keuntungan 1 bulan itu 2 miliar gitu ya. Nah, dikira 2 miliar itu sepenuhnya itu milik dia. Padahal ada bagian-bagian itu yang harus diinfakkan. Kalau orang paham itu, medit itu enggak ada. Masalahnya kadang-kadang, tapi kadang-kadang orang paham juga ya masih medit jawabannya. Ya, itu terserah kalian lah, tanggung jawab juga di kalian nanti. Tapi yang jelas menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan Islam nggak minta banyak kok, ya. Jangan kamu kira Islam minta banyak, enggak. Dan itu sebetulnya nanti kembali ke kamu juga kalau kamu infakkan. 1/3 maksimal itu 1/3. Sahabat
Abu Bakar mau memberikan seluruhnya, sama Kanjeng Nabi tidak boleh. Sepertiga maksimal. Ya. Oke. Berikutnya, dan mereka yang beriman kepada yang diturunkan kepadamu, maksudnya Al-Qur'an ya. Dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau. Ya, artinya sebelum Al-Qur'an kita tahu ada Torah, ada Injil ya. Kalau ditarik ke belakang lagi nanti ada apa ya? Seperti kalau zaman Kanjeng Nabi Ibrahim itu masih disebut seperti musab begitu ya. Itu kita imani semua. Oke. Berikutnya tadi yang berapa? Yang keempat, yang kedua ya. Berikutnya adalah mereka beriman kepada yang gaib, ya, melaksanakan sholat, menginfatkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, beriman kepada Al-Quran, kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, ya. Jadi kalau ada orang beragama terus akhirat itu tidak ada, itu repot itu, ya. Berikutnya mereka yang mendapat petunjuk ya dari ini pakai rob dia ya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi itu kriterianya takwa itu ya, sehingga dia bisa dikatakan beruntung. Kalau kita tulis di sini ya, ini orang yang beriman kepada satu, kepada yang gaib ya. Jadi dalam hal agama itu tidak semuanya rasional, ada yang trans. Trans itu ketika logika itu sudah tidak mampu, karena logika itu ada batasannya. Ketika 1 dibagi 0 itu logika sudah nggak mampu. Ya, dari rasional, transrasional, akal melampaui akal itu gaib. Ya. Nih, yang kedua mendirikan sholat. Oke, yang ketiga menginfakkan rezeki, berinfak ya. Yang keempat beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, itu maksudnya Al-Quran. Mu-nya itu domirnya ke Kanjeng Nabi, Al-Quran ya. Yang kelima beriman kepada Nabi. Yang keenam, kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kita sebut saja Torah ya. Kalau ditarik sampai ke belakang ya Mushaf gitu ya. Torah, Injil. Dan sorry. Ada Zabur juga ya. Zabur, Injil. Nah, ini jawaban untuk teman-teman Kristen. Kenapa kami sering membicarakan Injil yang itu nanti hubungannya tentu ke Nasrani yang sekarang menjadi Kristen, Torah dan Zabur yaitu ke Yahudi ya. Ini Mushaf ini ke Milat Abraham. Kenapa kami sering membicarakan itu? Karena kami mengimani ini. Gitu ya. Maka kalau ditarik jujur, sebetulnya kalian tidak boleh membicarakan Islam, kalian tidak boleh membicarakan Al-Quran, karena kalian tidak beriman kepada Al-Quran. Kalau mau kenceng-kencengan sebetulnya begitu. Kalau misalnya aku tanya, kenapa kamu berbicara tentang Kristologi? Ya karena kami mengimani. Nabinya kami imani, kitabnya kami imani. Itu alasannya. Justru mereka yang tidak mengimani tidak boleh berbicara Al-Quran, tidak boleh berbicara Islam. Kalau mau kenceng-kencengan seperti itu sebetulnya. Ini supaya Kristen-Kristen yang goblok-goblok itu tahu. Berkali-kali dijelaskan kok. Nggak ngerti-ngerti juga. Nih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada alasannya. Bukan asal ngomong aja. Karena kami mengimani. Oke.
Jadi kalau menurut penjelasan surat Al-Baqarah surat 21 sampai 5, orang dikatakan bertakwa itu deskripsinya ini. Ya. Percaya sama yang gaib, sholat, berinfak, percaya iman itu maksudnya iman yang aku jelaskan dulu loh ya. Cara pandang dan sikap hidupnya ya, bukan iman percaya tok ya. Kepada Al-Qur'an, kepada Nabi, kepada kitab-kitab yang terdahulu. Baru ini dikatakan bertakwa. Ini kalau diterapkan, ini mengganggu ke zona nyamanan Arab jahiliyah itu. Ya. Arab jahiliyah suruh sholat mana mau. Suruh berinfak mana mau. Ya uang-uang dia diatur menurut mau dia. Ini aturan Allah ini. Percaya mengimani Al-Quran mana mau. Kanjeng Nabi Muhammad mana mau. Sampai pada waktu pertemuan itu ya, ketika rombongan dari Madinah mau masuk Mekah itu kan si Arab jahiliyah itu ndak mau disebut Muhammad Rasulullah, terus dicoret itu kan, Muhammad diganti Muhammad bin Abdullah gitu. Pokoknya Rasulullah itu suruh coret. Kanjeng Nabi Muhammad kan demi strategi ya, sebagai strategi dia ya wis lah, nggak keberatan coret-coret. Mereka ndak mau teman ini. Ini konsekuensi logisnya ya. Kalau bertauhid gitu loh. Bukan masalah 1 2 3-nya enggak, tapi yang jadi masalah bagi mereka konsekuensi dari bertauhid, mengakui hanya Allah ya. Ya. Membuang yang lain, itu konsekuensinya ini itu mengganggu zona kenyamanan mereka. Ya. Oke, sekarang makanya kan mengapa kamu tidak bertakwa? Takwa itu apa ini? Karena mereka tidak mau ini. Maka ditanya, kenapa kamu tidak mau ini? Gitu loh sebetulnya. Kan takwa itu ini penjelasannya. Ya. Kenapa kamu tidak mau ini? Gitu loh. Tapi kepada Allahnya mengakui. Terhadap aturan-aturannya ini tidak mau. Jalan sirot mereka tolak. Ya. Oke, sekarang kita gali lagi di mana ya? Di sini. Ini kurang kesini nulisnya tadi. Di sini Quran, nampak sini deh. Quran surat Al-Baqarah ya, suratnya 2, ayatnya 177. Nah, ini nanti di sini ini lebih lengkap lagi di sini tentang apa yang dimaksud dengan takwa itu ya. Buka Al-Qur'anmu buka. Sebentar aku minum dulu. 177. Kita sudah dimudahkan oleh sarana-sarana apa ya? Teknologi ya, sehingga tinggal buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Laisal biru ang tualu wujuhakum kibalo masyrik wal maghrib ya. Masyrik dan maghrib ini nanti aku jelaskan. Wala kinal birom man amana bilahi wal yaumil akhir wal malaikatihi wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubihi zawil kurba wal yatama wal masakin wabna sabi wasa ilina wafir rikob wa aqoma sholata wa atazaka wal mufuna bi ahdim iza ahadu wasobirina bil basa iwat doro wa hinal, apa nih bacanya Kak ya? Bas ulaika ladina sodaku wa ulaika humul mutakun.
mutakin. Ya. Mutakun itu satu rumpun dengan mutakin. Artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, masyrik dan maghrib. Apa yang bisa kita tangkap dari pernyataan ke arah timur dan barat? Kebajikan itu ya bukanlah menghadapkan mukamu, raimu gue ya ke arah timur dan barat. Bukan itu kebajikan. Masalahnya kalian ngerti nggak yang dimaksud dengan timur dan barat di sini? Itu. Ya. Ini tidak berbicara mata angin. Ini tidak berbicara geografis. Menghadapkan wajah Allah, pandangan Allah, ilmu Allah, aturan Allah. Ini wajah Allah ini. Pandangan. Aku sudah jelaskan dulu kan. Ketika rapat, misalkan manajer rapat menjelaskan sebuah forecasting target income kita untuk 3 bulan ke depan adalah 100 miliar. Ini sudah menjadi kesepakatan rapat kita. Sudah kita hitung. Ya, manajer kan gitu biasanya. Nah, sekarang silakan siapa yang mau menyampaikan pandangannya. Ngerti kamu yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan oleh manajer itu siapa yang ingin menyampaikan pemikiran, menyampaikan pendapat, itu disebut silakan sampaikan pandangannya. Jadi kalau ada wajah Allah itu jangan terus ke sini. Ya. Pandangan itu artinya kerangka berpikirmu seperti apa? Yang kamu ketahui itu seperti apa? Sampaikan. Gitu loh. Ya. Kalau di rapat-rapat kan gitu. Monggo yang punya pandangan lain silahkan disampaikan. Kita musyawarahkan di sini gitu. Oh enggak. Oh berarti sudah setuju, ditutup. Dok, selesai. Tapi kalau belum, maaf Pak, saya boleh menyampaikan pandangan saya. Oh silahkan. Itu namanya gagasan, pengetahuan, kerangka berpikir. Itu pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada diksi wajah Allah, jangan kamu kira terus awakmu dep-depan karo Gusti Allah. Wajah Allah itu pandangan Allah. Ya. Jadi kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Timur dan barat ini jangan dipahami geografis. Ya. Tapi adalah kerangka berpikir timur dan kerangka berpikir barat. Islam itu dari Allah, tidak timur, tidak barat. Dia mandiri, dia percaya diri, punya aturan tersendiri yang itu datangnya dari Allah. Itu Islam. Dia tidak terpengaruh kerangka berpikir timur, tidak terpengaruh kerangka berpikir barat. Jadi kalau dijelaskan itu, kalau almarhum guru Al-Quranku menjelaskan, tidak idealis, tidak naturalis. Gitu loh. Karena idealis, hebat apapun filosofi idealis yang diusung oleh Plato, itu tetap aja pemikiran manusia, bisa salah bisa benar. Begitu juga muridnya Sokrates melahirkan filsafat naturalis, ya gitu juga. Bisa salah bisa benar, tidak absolut. Karena itu pemikiran makhluk manusia. Tetapi Islam itu adalah wajah Allah, pandangan Allah yang termaktub di sini. Dia absolut benar. Jadi hidupmu itu, jalan hidupmu itu harus manut iki, ojo sakarepmu dhewe. Ya. Jadi di sini barat dan timur itu bukan sekedar geografis mata angin, oh sana barat, sana timur gitu. Nah, ya. Oke. Ulangi lagi. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah, ini di breakdown sama Al-Quran ya, sama Allah lewat firman-Nya dalam Al-Quran. Apa kebajikan itu? Pertama, orang yang beriman kepada Allah, kemudian hari akhir, kemudian malaikat-malaikat, kemudian kitab-kitab, kemudian nabi-nabi ya. Kalau
kalau guruku ngaji itu begini dia, ya. Tetapi kebajikan itu ialah orang yang menggunakan dalam kehidupannya cara pandangnya itu menurut cara pandang Allah, gitu ya. Ya. Terus mengimani juga tentang adanya sebuah hari akhir, ya. Di mana cara pandang Allah itu diajarkan oleh malaikat melalui kitab-kitabnya yang diturunkan kepada para nabi. Nah, gitu kalau almarhum guru Al-Qur'anku, semoga Allah merahmatinya, begitu menjelaskannya, ya. Jadi itu dari Allah ke malaikat, terus kitab-kitab itu yang diturunkan melalui para nabi. Ya. Itu ya. Sehingga menuju kehidupan akhir yang bahagia. Kan aku dua video sebelum ini kan aku menjelaskan bahwa kebenaran itu akan menyelamatkan kita sampai akhir nanti, gitu. Kalau sudah salah, mana ada salah menyelamatkan. Oke. Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat. Ya. Ya. Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat. Makanya ada yang bilang, kalau kamu memberi itu mengasihi apa yang kita cintai. Kalau yang kita tidak cintai, kita kasihkan itu tidak memberi, katanya. Ya, misalkan aku punya baju, ya, bagus, aku sayang sekali sama baju itu, aku cinta sekali sama baju itu. Terus ada tamuku datang, ya, dia dalam keadaan yang katakanlah dalam, ya, tidak punya baju gampangnya gitu, atau menderita gitu, ya. Maka baju yang aku cintai itu aku kasihkan. Nah, itu namanya memberi. Tapi kalau ada kamu baju sudah nggak suka, mungkin karena bajunya sudah lama, sudah jelek, atau beli nggak cocok, kamu nggak suka terus kamu kasihkan, itu nggak memberi, itu membuang. Ya, tapi aku pernah sama namanya almarhum Ustadz Maksum, ya. Aku itu punya apa dulu lupa tuh. Terus tak kasihkan. Ini Pak, ini aku, tapi aku nggak memberi loh Pak. Loh kenapa? Karena aku sudah nggak suka. Apa dulu, baju atau apa? Aku terus terang ngomongnya. Karena aku nggak suka, maka tak kasihkan Bapak. Lalu dibuka sama dia. Oh nggak apa-apa, kamu tetap memberi. Kenapa? Karena aku suka kok sama ini, gitu. Ada juga yang berdiplomasi begitu. Ya katanya, nggak apa-apa, kamu tetap memberi karena aku suka sama yang kamu beri itu. Entah itu menghibur gua atau bagaimana, ya nggak tahu lah, ya. Tapi banyak yang mendefinisikan kalau kita memberi itu ketika kita mengasihkan yang kita cintai, bukan kita mengasihkan sesuatu yang sudah menurut kita tidak kita cintai. Berupa apa saja, ya. Jadi kalau ada makanan, karena kamu, makanya kalau ngasih makanan ke tetangga ke apa itu yang bagus, ya. Jangan yang sudah kamu dah suka, yang busuk, buah busuk kamu kasih, ya. Nggak bener itu, ya. Oke. Apa tadi? Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, ya. Anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, ya. Peminta-minta, nanti aku jelaskan. Dan untuk memerdekakan hamba sahaya, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, ya, yang sodaku itu, ya, sidik, orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu yang seperti dideskripsikan itu. Sekarang aku mau mulai jelaskan satu-satu, karena ini perspektif ayat ini itu konteksnya itu tidak bisa terlepas dari perang. Begitu perang, ya, banyak anak-anak yatim kan. Nah, anak-anak yatim yang bapaknya meninggal karena peperangan itu menjadi tanggung jawab negara yang ngopeni, gitu loh. Itu negara yang menjamin itu, menjadi tanggung jawab negara. Ini konteksnya seperti itu, ya. Makanya nanti di dalam Islam itu ada namanya Baitul Mal. Nah, nanti itu dipisah-pisah, ini uang untuk apa, untuk apa, untuk apa.
Itu ada alokasinya sendiri-sendiri. Konsepnya itu disebut Baitul Mal. Dari sana nanti itu digunakan untuk mengopeni rakyat. Gitu loh. Ya, Islam itu begitu. Ya. Jadi di sini ada ini ya. Orang miskin oke lah. Orang-orang yang dalam perjalanan oke. Ini peminta-minta ini kalau guruku bukan peminta-minta yang nggak jelas datang ke rumah-rumah, bukan yang itu. Tapi dia meminta ada sebuah program dan itu diajukan kepada pemerintah, penguasa. Itu loh maksudnya. Mau bikin apa gitu. Itu pemerintah itu wajib mensupport. Oh mau bikin apa? Langgar, masjid, musola atau TPQ. Ya, gitu loh contohnya, ya. Kemudian orang-orang yang dalam perjalanan ya, peminta-minta sudah ya tadi itu ya. Dan memerdekakan hamba sahaya. Jadi hamba sahaya itu dimerdekakan. Islam itu kan anti perbudakan. Makanya dulu ketika awal-awal bagaimana menghilangkan perbudakan yang itu sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi Abraham itu sudah ada perbudakan itu. Dan itu dalam budaya Arab juga itu ada. Sesuatu yang sudah menjadi budaya itu tidak serta-merta bisa dihilangkan, perlu proses. Makanya dulu itu kalau ada melakukan kesalahan sama Kanjeng Nabi, merdekakan budak, merdekakan budak. Merdekakan budak. Jadi Islam itu anti perbudakan, tidak boleh. Kita boleh menghamba itu hanya kepada Allah. Itu loh. Makanya kalau ada undang-undang anti perbudakan yang dibikin oleh PBB itu tahun berapa itu? Islam sudah sejak dulu, sudah abad ke-6. Jadi PBB itu yang perlu belajar tentang Islam, bukan Islam diajari oleh PBB, kebalik. Masalahnya kalau orang Islam yang tidak mau belajar Al-Quran, ya goblok. Gitu loh, bodoh. Makanya ngaji itu tidak sekedar membaca lapat-lapat terus dibilang katam. Ngerti nggak maksudnya? Paham nggak? Setelah paham dilakukan nggak? Itu. Kalau kita ngerti semua, paham dan kita melakukan, kita bisa. Ada apa lu PBB ngajarin gue? Lu yang gue ajarin. Gitu. PBB kan baru kemarin sore. Islam sejak abad ke-6 sudah anti perbudakan. Ya. Oke. Berikutnya apa tadi ya? Hamba saya melaksanakan sholat ya, menunaikan zakat. Oke. Orang yang menepati janji apabila berjanji, ya syahadah, perjanjian. Dulu itu perlu janji setia, baiat, karena ini suasana dalam peperangan. Jangan sampai ada pengkhianatan. Maka perjuangan itu harus aman, maka dibaiat. Gitu loh. Baiat itu gampangnya itu ya seperti yang aku bilang kemarin, janji setia gitu loh. Orang mau jadi pegawai PNS saja diambil baiatnya kok. Jadi kalau pengangkatan apa jenenge seorang presiden ya itu disumpah itu baiat itu bahwa dia akan melaksanakan GBHN Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 bla 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 bla. Itu namanya sumpah presiden itu ya itu baiat itu begitu. Artinya ada jaminan dia tidak akan mengkhianati negara yang sedang diamanahkan dia dalam tempo 5 tahun ke depan. Gitu loh. Cuma kan kadang-kadang orang nggak ngerti baiat terus a priori terhadap baiat itu yang iya kembali karena nggak mau ngaji. Itu loh. Padahal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu tidak lepas dari baiat. Jangankan presiden, orang ngelamar jadi PNS, dites lulus begitu mau diangkat di baiat dia. Sumpah setia jabatan itu kan baiat. Jadi baiat itu apa? Janji setia bahwa dia aman terhadap amanah yang diberikan kepadanya dan dia tidak akan menjadi pengkhianat. Artinya apa? Janjinya itu akan dipenuhi. Gitu. Makanya kalau sekarang ada maling-maling itu ya, yang diuber KPK jangan bilang koruptor, itu maling itu, rampok itu, bangsat itu. Itu mengkhianati sumpah setianya, mengkhianati baiatnya. Gitu. Ya. Jadi supaya kalian itu aku jelaskan begini, jangan a priori, jangan fobia gitu dengan baiat. Ya.
Dan orang yang sabar dalam kemelaratan penderitaan ya, dan pada masa peperangan, mereka itu adalah orang-orang yang benar. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu apa ya? Seperti itu yang dideskripsikan itu ya. Sebentar, ini ada yang terlupakan aku ya. Berjanji sebentar. Melaksanakan sholat. Ada yang kelewatan ini. Sudah, aku baca dari atas. Kebajikan itu bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itulah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, musafir, peminta-minta untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang yang menepati janji bila berjanji, orang yang sabar dalam kemelaratan, dan pada masa perang. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Oke, sudah aku jelaskan semua ya. Jadi itu semua itu ada regulasinya, ada pengaturannya ya, yang disebut jalan hidup itu ya. Ada aturan, regulasinya seperti ini. Kalau ini kita deskripsikan, ini lebih lengkap lagi di sini, akan dilengkapi lagi di sini. Jadi yang disebut bertakwa itu ya, dia beriman kepada satu Allah ya, dua hari akhir itu ya, maksudnya kehidupan akhir ya. Tiga, malaikat, kitab. Empat, kitab. Lima, nabi ya. Keenam, ini memberikan hartanya ya. Ini nanti begini, mulai ke kerabat ya, kerabat, anak yatim, berikutnya miskin ini ya. 7, yang dalam perjalanan itu ya, sabil itu, sabilullah itu pejuang ya. 8, yang ini yang peminta-minta ini sebetulnya bukan peminta-minta yang seperti itu ya. Ini kalian punya proyek, mengajukan proposal ke negara ya. Nah, itu nanti negara akan memberikan, dibaca, oh mendirikan ini gitu ya. Jadi dalam konteks aturan Islam seperti ini ya. 9, itu apa? Merdekakan hamba sahaya ini. Merdekakan hamba sahaya. Ini juga begini loh, memerdekakan hamba sahaya itu ini begini. Ini dicas deh. Bisa, ini kan konteksnya ini dalam peperangan gitu ya. Kalau orang kita ini ada yang tertawan, itu kita harus menebusnya. Ini termasuk di sini, memerdekakan ini. Tebusannya berapa kita bayar? Keluar. Ya. Ini. Terus yang ke-10, sholat. Ya. Berikutnya 11, zakat. Oh, udah gak nampak ini nih. Zakat apa lagi ini? Menepati janji ke-12 ya, syahadat itu tadi ya. Janji. Ya kalau nggak nampak tulisannya, suaraku aja ya. Sabar ya. Ke-13, sabar. Sabar dalam, di sini di background menjadi sabar dalam penderitaan, dalam peperangan ya. Oke, coba aku ngutip sendiri sabar yang ini di sini konteksnya penderitaan, peperangan ya, atau kemelaratan atau kekurangan itu ya, kekurangan ya secara materi itu, kekurangan tuh harus sabar. Ya orang melarat nggak sabar mau kemana lagi? Belum punya rumah masih ngontrak ya harus sabar. Nggak sabar mau kemana lagi? Ya. Ini aku ingat ini, sabar dalam peperangan. Sabar dalam peperangan
Ini mumpung aku ingat. Aku udah sampaikan atau belum? Kalaupun sudah, ini mereview aja ya. Sebentar, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Begini. Hasil diskusiku, diskusi lepas gitu ya bersama guru Al-Qur'anku gitu. Ketika Taliban awal-awal Taliban menang kemarin itu ya, beberapa bulan yang lalu. Kami mendiskusikan begini. Pertama kan aku bilang begini. Kalau kita berbicara kekuatan yang bisa mewakili Islam ya mungkin Taliban. Ya. Mana lagi kalau bukan Taliban? Dan kekuatan militernya itu sudah terbukti. 2 adidaya itu nyungsep. Ya. Zaman masih Uni Soviet nyungsep balik kandang. Amerika main-main datang, akhirnya nyungsep balik kandang. Dan ini 2 kekuatan besar dunia loh. Coba bisa nyungsep di Afghanistan. Ya. Terus aku diskusikan sama guru Al-Qur'anku, kenapa ya pasukan-pasukan tempur itu bisa begitu kuat, orang-orang Taliban itu? Maka jawabannya itu ternyata hanya satu. Kalau tentara Amerika, kalau tentara Rusia turun ke medan tempur itu kan mindsetnya dia bekerja. Profesinya sebagai militer, dia bekerja jadi militer, dia dibayar. Beda dengan pasukan-pasukan Taliban, dia melaksanakan pertempuran itu atas dasar perintah agama. Itu yang membuat dia sabar seperti karet, tahan pukul, tahan banting, tahan segalanya. Karena mindset pertama itu dibangun bahwa ini perintah agama. Gitu loh. Ya. Ini perintah agama. Jadi dalam keadaan apapun, seberat apapun, dia tetap sanggup menghadapinya dengan sabar. Ini yang ke-13 ini, takwa ini, sabar. Karena landasannya agama, perintah agama, bukan landasan profesional. Saya bekerja, saya dibayar, dapat gaji. Beda, moralitasnya beda. Itu yang membuat pasukan-pasukan Taliban itu tahan banting, gitu loh. Karena agama masuk sebagai landasan mereka berjuang. Sedangkan Uni Soviet, Amerika landasannya profesional, mereka bekerja. Maka ketika ini diadu, nanti dalam waktu tertentu yang Taliban tetap tegar, yang Uni Soviet atau Amerika bengkok sudah. Berapa lama mereka tahan dalam kehidupan itu? Ini adu kesabaran. Gitu loh. Ya. Makanya seperti ini, channel ini ya, meskipun dapat serangan dari manapun, entah itu dari kafir ataupun dari internal Islam, tidak ada yang bisa menghentikan channel ini. Dia tetap berjalan selama aku masih kuat bayar internet, aku masih sehat memberikan kajian kepada kalian. Tidak ada satupun yang mampu menghentikan dakwah ini. Karena ini aku landasi dengan agama. Ini tugas agama. Paham kalian? Maka anjing-anjing itu suruh masuk. Masuk sini kalau mau apa dia bisa menghentikan dakwahku. Baik yang anjing internal maupun anjing eksternal suruh masuk. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghentikan dakwah ini. Karena aku melandasinya dengan agama. Sama seperti ini. Ini tugas agama. Selama aku masih bisa bayar internet, masih sehat, masih punya waktu, aku akan terus lakukan. Gak ada yang bisa menghentikan ini. Karena aku pijakannya itu pertama itu dakwah, agama, itu perintah agama. Kul, katakan walau 1 ayat. Itu, ya. Dan itu sudah terbukti. Ketika aku masih menulis di Facebook, anjing-anjing tuh masuk semua. Aku biarkan, nggak aku hapus, nggak aku delete, nggak apa-apa. Aku tetap ada dakwah terus.
tetap aja berlalu. Dan anjing-anjing itu bukan hanya dari internal, dari eksternal, ada semua. Yang bilang sesat lah, yang bilang Gus Beti beginilah, begitulah. Aku sudah kasih tahu, khususnya untuk anjing-anjing yang internal. Kalau kita berbeda, kita ini masih saudara. Jangan gampang begitu menuduh orang. Kamu punya guru, aku punya guru. Kamu punya pandangan, aku punya pandangan. Kenapa kita tidak saling berbagi? Gitu loh. Orang mazhab saja ada 4 kok. Ya. Jadi jangan kamu kira kalau kamu sudah terjun dakwah, kamu akan mulus, tidak dapat tantangan dari internalmu. Oh. Tidak semudah itu. Tantangan itu nanti ada 2, ada dari eksternal, ada dari internal. Tetapi selama kamu sudah berpijak ini dakwah dan kamu tahu, pengetahuanmu membentuk keyakinan bahwa ini kebenaran, jalan. Nggak perlu tergoyahkan dengan anjing-anjing, itu biar aja menggonggong. Ya. Dulu ini Mas yang di Koloke sana ya, yang kerja di tambang sama Mas mantan apa itu, sama Mbak siapa satunya itu ya. Itu sebagai orang-orang peur-peur pertama di sini tahu bagaimana channel ini aku bangun dengan sebuah perjuangan berat. Peurnya sampai bisa dihitung jari lah. Subscribe-nya sampai berapa gitu. Paling satu kali unggah itu 25 atau berapa. Itu tahu, itu tanya sama senior-senior dulu. Mas yang di kerja di Koloka, terus mantan apa itu ya, mantan X itu, terus Mbak Sawah satunya itu tahu bagaimana channel ini merangkak sampai alhamdulillah bisa seperti sekarang ini. Kalau aku dulu tidak berpikiran terhadap bahwa ini dakwah, ya sudah aku tutup aja. Bahkan ada teman dakwah aku bilang, sudah tutup aja Gus gitu. Aku bilang senyum saja. Oh iya, tapi nggak aku tutup. Kenapa? Landasannya aku dakwah. Bukan berarti aku nggak perlu duit. Nggak ada orang nggak perlu duit, itu nggak ada. Orang mau mati aja dikubur pakai duit kok. Bayar internet itu juga pakai duit. Spidol ini alhamdulillah kemarin ada yang nyumbang di spidol. Terima kasih Bapak ya, semoga jadi amal sore. Ini juga spidol ini dipakai duit, dibeli pakai duit. Papan ini pakai duit. Ini listrik ini untuk enggak pakai duit. Nggak ada yang pakai duit. Makanya aku bilang YouTube itu, kamu menghidupi YouTube atau YouTube yang menghidupi kamu. Itulah sebabnya kenapa di sini itu tolong jangan di-download dulu. Tolong bagikan ini, share linknya, di-share ke Facebook, ke WA. Kenapa? Supaya ini tumbuh dulu, supaya kuat dulu. Kalau ini baru bertumbuh tiba-tiba kamu gasak, kamu download dan kamu skip, ya dia akan berat, terseok-seok jalannya. Tapi alhamdulillah teman-teman sudah pada sadar sekarang ya. Sudah anti skip, anti download ya. Bahkan ada yang suka bantu menyebarkan. Semoga itu jadi catatan amal soleh kalian semua, supaya ini tumbuh dan berkembang. Kita kembali ke sini. Kenapa? Sabar. Itu orang yang bertakwa. Maka kalau ditanyain takwa itu apa? Jadi jawabanmu bukan lagi sekedar takwa itu adalah menjauhi larangan, menjalankan perintah. Iya, apa itu larangannya, apa itu perintahnya? Kan itu masih inklusif, masih nakiro, belum makrifat, belum eksklusif. Maka jawaban yang paling tepat itu pertanyaan dalam Al-Quran dijawab oleh Al-Quran. Quran by Quran. Di surat 2, 1-5 ini jawabnya. Nah, takwa itu ini. Ya. Dan diperinci lagi di Quran surat 2, 1-7 ini takwanya. Nah, ini. Kalau ini baru disebut bertakwa. Nah, sekarang kamu punya ini enggak? Gitu loh. Kalau kamu meditmu kayak setan, kamu mau ngomong bertakwa, cangkemmu kuwi sing bertakwa. Kalau kamu nggak mengambil bagian dalam perjuangan dakwah, terus kamu ngomong bertakwa, cangkemmu kuwi. Ya. Jadi ini, kalau kamu sudah memenuhi ini, baru kamu bisa mendapat gelar ini. Dulu. Apalagi yang nggak sholat terus ngomong bertakwa, cangkemmu kuwi. Orang yang bertakwa itu dia menjaga sholat. Ya. Jadi ini di breakdown ini dilengkapi di sini ya. Beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi,
menginfakkan hartanya, entah itu untuk kerabatnya, anak yatim, untuk apa tadi ini, orang-orang miskin ya, dalam perjalanan peminta ya, memerdekakan hamba saya, sholat, zakat, janji, syahadat. Nanti kapan-kapan kita membicarakan tentang syahadat ya, karena orang ketika mensyahadatkan itu tidak seperti apa yang telah dicontohkan Kanjeng Nabi. Karena sebelum disyahadatkan itu ada lagi pendahuluan yang itu menjelaskan konsekuensi dari syahadat itu apa, nggak boleh apa, itu ada gitu ya. Nanti kalau ada waktu kita jelaskan ke sana. Tapi setidaknya pagi ini kita sudah tahu bertakwa itu apa ya. Tidak lagi jawabnya iya bukan aku bilang salah, bukan ya. Kalau ada pemikir-pemikir, para ulama, para tokoh, takwa adalah menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya. Itu bukan tidak salah. Sorry. Bukan salah. Ya, ya baik-baik saja. Itu pemikiran baik-baik saja, tidak ada masalah. Tetapi yang lebih akurat lagi, istilah Al-Quran ini takwa dijawab oleh Al-Quran ini. Nah, ini ya. Nah sekarang kamu nggak perlu tanya sama orang. Kamu itu bertakwa nggak? Dirimu sudah tahu. Karena ukurannya sudah ada. Kalau kamu memenuhi ini, berarti kamu bertakwa. Tapi kalau kamu sholat aja enggak, kamu ngomong bertakwa, itu cangkemmu yang bertakwa. Kalau meditmu 7 setan, kamu ngomong bertakwa, cangkemmu itu yang bertakwa. Kalau kamu nggak sabar dalam perjuangan, kamu bilang bertakwa, cangkemmu tok yang bertakwa. Ngerti? Ya. Jadi ini tempatnya sempit ini, muter-muter. Ya, nih ya. Nampak nih, itu nih. Ini kriterianya ya, ini kriterianya. Ya. Ini kriterianya ya. Kalau guru ngajiku kan almarhum guru itu asik menjelaskannya, asik dia. Ya, beriman kepada Allah itu ya, berikut adanya hari akhir ini seperti beriman kepada apa? Kepada ajarannya kan? Lewat ajarannya kita ketemu langsung Allah mana bisa? Yang kita ketemu itu ajarannya yang diajarkan melalui malaikat terhimpun dalam Alkitab yaitu Al-Quran. Kalau nabi-nabi yang dulu ya Torah, ya Injil, ya Mushaf. Kalau kita Al-Quran yang telah diajarkan oleh para nabi. Ya gitu orang kan menjelaskannya kalau guruku gitu ya. Oke. Sekarang kita sudah tahu takwa. Sekarang ukur dirimu dengan kriteria ini. Berarti kamu nggak perlu tanya orang. Kamu sendiri tahu, kamu sendiri bisa jawab apakah dirimu itu bertakwa atau belum. Maka harapan kita kalau sudah bertakwa ya alhamdulillah, dan kita akan menjaga nilai-nilai ketakwaan itu sampai nanti mati. Dan ketika kita mati dipanggil oleh panggilan kesayangan, hai nafsul mutmainah hirji'i, wahai jiwa yang tenang, kembalilah. Itu panggilan itu yang kita rindukan. Ya, tetapi kalaupun belum, ya, lewat kajian ini setelah kamu tahu apa itu takwa, kalau belum itu kan bukan berarti tidak, berusahalah untuk menjadi takwa. Ya, aku hanya menyampaikan, keputusan ada pada kamu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.